Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Muhammad Uci dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri tentunya di sini. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Beliau adalah penulis naskah VCD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah dan penulis buku Kapitalisme The Satanic Ideology. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Uci ya. Oh iya. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Ya, alhamdulillah ya, sama-sama. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya baik, pendengar yang budiman, kita mengenal kata sedekah itu. Kita juga mengenal kata zakat dan infak tentunya. Tapi tidak jarang dari kita tidak bisa membedakan apa itu zakat, infak, dan sodakoh. Apa maksud dan tujuannya? Bagaimana penyaluran dan lain sebagainya? Oleh karena itu, kali ini Voice of Islam akan membahas seputar sedekah. Baik, langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustadz Umar Abdullah. Oh ya Ustadz, sebelum masuk ke pembahasan tentang sedekah nih Ustadz ya. Iya. Ada SMS dari pendengar yang menanyakan apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah gitu Ustadz. Mas Uci dan pendengar yang budiman, sedekah itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab Ustadz. Yaitu kata sodakoh. Sodakoh wajib disebut zakat, sedangkan sodakoh sunnah disebut sedekah saja. Nah, adapun infak
itu adalah pembelanjaan harta secara umum. Iya. Ya, misalnya infak dakwah itu berarti membelanjakan harta untuk keperluan dakwah. Oh, begitu. Infak fi sabilillah artinya membelanjakan harta untuk keperluan perang jihad fi sabilillah. Ya, nafaqah itu artinya belanja untuk keperluan keluarga dan lain sebagainya. Oh, begitu. Nah, Islam telah mengaturnya dengan rinci dan sempurna. Oke, Ustadz, kenapa Islam mengatur begitu rinci persoalan ini begitu? Iya, secara naluri ya, setiap orang yang mendapatkan rezeki nomplok gitu ya. Nomplok. Ya. Tahu ya rezeki nomplok Iya, ya? banyak lah. Banyak begitu. ya, dapat durian runtuh. Atau yang berkelebihan harta ingin mempersembahkan sebagian rezeki yang ia peroleh sebagai ibadah kepada Tuhannya yang memberinya rezeki. Nah, melalui ibadah dengan harta ini manusia menjadi tersalurkan nalurinya. Hanya saja jika naluri ini dibiarkan tidak sesuai dengan aturan yang diturunkan oleh Allah sang pemberi rezeki, maka akan terjadi persembahan-persembahan dengan harta yang keliru bahkan sesat. Oh, begitu. Fenomena sedekah bumi, sedekah laut yang dikenal dengan nama larung sesaji gitu ya, dan lain sebagainya, itu menunjukkan ketidaktahuan manusia untuk siapa persembahan itu, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah dengan harta itu, dan bagaimana penyalurannya yang indah agar harta yang menjadi objek ibadah itu menjadi berkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesamanya. Untuk semuanya. Ya, nah untuk tujuan inilah ya Islam mengatur penyaluran naluri beribadah dengan harta ini dengan begitu rincinya. Oh iya. Ya, dengan begitu bisa menenteramkan hati manusia bahwa ibadahnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah yang memberinya rezeki. Berarti ibadah dengan harta yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Allah itu akan sia-sia, Ustadz ya gitu ya? Iya, iya. Contoh kecil saja begini. Sering kita lihat upacara larung sesaji ya, pantai selatan Jawa, berbagai jenis ternak ya, disembelih kan itu ya. Iya, iya. Buah-buahan, terus harta-harta lainnya itu dilarung. Iya. Jadi dihanyutkan ke laut untuk persembahan kepada Nyi Roro Kidul. Ya. Yang dianggap sebagai penguasa laut selatan. Waduh. Ya. Atau sesaji yang dilemparkan ke kawah sebuah gunung, baik itu binatang maupun buah-buahan dan sebagainya gitu Iya, ya. iya. Untuk persembahan kepada yang dianggap penguasa gunung. Ih, aneh. Nah, padahal banyak kaum fakir, kaum miskin yang sangat membutuhkan sembelihan dan harta yang dibuang ke laut tadi atau yang dilemparkan ke kawah tadi. Oh iya. Ya, jadi sesuatu yang sia-sia. Nah, apalagi dalam faktanya yang memberi keselamatan, yang memberikan rizki itu bukanlah Nyi Roro Kidul, bukan Dewi Sri atau penguasa gunung tertentu, bukan. Tetapi Allah yang menciptakan lautan, menciptakan gunung, menciptakan padi dan seluruh alam semesta. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari pemikiran dan hukum-hukum ekonomi dalam Islam, tidak hanya hukum-hukum ibadah seputar zakat, infak dan sedekah ya, tetapi juga bagaimana masyarakat dan negara menggunakan sumber daya alam dan harta kekayaannya untuk kemaslahatan warga negara. Sehingga sistem ekonomi di dalam Islam itu membuat hidup kita dan harta kita menjadi berkah untuk semua. Tidak hanya untuk kaum muslimin ya, tetapi juga untuk non-muslim. Kenapa? Karena sistem Islam itu diturunkan Allah untuk kemaslahatan semuanya. Mungkin ini namanya rahmatan lil alamin gitu Ustaz ya. Betul ya. Oh, begitu. Islam itu for all. Islam itu Oke, untuk semua. Untuk semua begitu. Oke Ustaz, mengenai zakat nih Ustaz ya. Bagaimana bentuk keberkahannya Ustaz ya? Iya. Zakat atau sedekah wajib itu membawa keberkahan kepada tiga pihak. Pertama, pihak yang mengeluarkannya. Kedua, harta yang dikeluarkan zakatnya. Iya. Dan yang ketiga, yang menerima zakat. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, ia akan tersucikan dari sifat kikir ya, sifat bakhil gitu ya, apa ya, pelit. Itu ya. Dia juga terbersihkan dari dosa. Dia juga mendapatkan pahala. Itu berkah bagi yang mengeluarkan zakat. Lalu bagi harta yang dizakati, ini harta ini akan bertambah, Masya Allah. tidak berkurang. Kalau kita yakin. Iya, tentunya yakin. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak berkurang harta karena sodakoh yang dikeluarkan zakatnya. Iya, betul. Nah, lalu bagi 8 golongan yang berhak menerima zakat, ini dapat berkah juga. Apa berkahnya? Akan terjadi distribusi kekayaan kepada mereka. Waduh. Nah, distribusi harta ini sangat-sangat penting agar perekonomian ini bisa berputar. Itulah sebabnya kenapa keberkahan hukum-hukum ekonomi Islam termasuk hukum zakat tidak hanya untuk ketiga pihak
tadi itu ya, Iya, iya. yang ngeluarin zakat, hartanya dan yang menerima, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Waduh, ini kayaknya asik sekali gitu. Asik juga nih ngomong-ngomong tentang hukum-hukum ekonomi dalam Islam. Ya. Pendengar yang budiman, kita akan bahas tentang zakat lebih rinci lagi tentunya setelah kita dengarkan satu lagu berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam.
persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Baik, pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Muhammad Uci dan Ustadz Insinyur Umar Abdullah, penulis naskah VCD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah dan penulis buku Kapitalisme The Satanic Ideology. Saat ini kita sedang dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Kali ini kita sedang membahas topik seputar sedekah. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustadz Umar Abdullah begitu. Ustadz, tadi dikatakan bahwasanya zakat itu hukumnya wajib. Itu kepada siapa itu zakat ini diwajibkan? Ya, zakat itu diwajibkan atas kaum muslimin saja. Oh. Artinya warga non muslim itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Hukum zakat ini fardu ain atas setiap muslim yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang memiliki harta jenis tertentu dengan jumlah tertentu. Nah, wajibnya zakat ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atuz zakata. Ya, artinya dan keluarkanlah zakat oleh kalian. Kalian ini siapa? Kalian kaum muslimin. Kaum muslimin. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Juga sabda Rasulullah Muhammad SAW ketika mengutus sahabat beliau yaitu Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Iya. Ya, Rasulullah bersabda yang maknanya begini, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, di dalam sistem Islam itu dicegah agar distribusi kekayaan tidak hanya berputar pada orang-orang yang kaya saja, ya. Tetapi juga terdistribusi kepada orang-orang yang kekurangan harta yang biasa disebut dengan fakir. Oh, begitu Ustaz ya. Ya. Apakah zakat ini untuk orang yang fakir saja Ustaz? Oh enggak, Ustaz, ya. Zakat itu adalah hak bagi 8 asnaf atau 8 golongan yang salah satunya adalah golongan fakir. Fakir itu tadi Ustaz. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, petugas-petugas zakat, amil ini ya. Iya. Para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, yang terlilit hutang, untuk perang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, jadi fakir misalnya, orang fakir itu apa? Orang yang penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Jadi misalnya contohnya ada orang penghasilannya 800.000 misalnya per bulan hidup di Jakarta. Wah, di Jakarta kebutuhan dalam 1 bulan paling tidak harus ada uang 2 juta misalnya begitu. Wah, ini kan kurang 1,2 juta. Nah, ini fakir orang ini. Jadi punya penghasilan tetapi kurang, ini fakir. Kalau miskin itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi Ustaz ya. Hari ini mau makan apa belum tahu. Waduh, Masya Allah. Hari ini tinggalnya di mana nggak tahu, itu miskin, lebih parah dibanding fakir. Nah, supaya untuk membedakan gitu ya. Iya, betul. Nah, terus apalagi orang yang berhutang, terlilit hutang istilahnya gitu. Nah, itu tadi bisa Mas Uci dan pendengar yang budiman lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ayat 60. Ya. Jadi memang zakat itu untuk 8 golongan tadi gitu Ustaz ya. Betul, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu Ustaz ya. Oh ya Ustaz, apa sih bedanya zakat fitrah dan zakat mal itu Ustaz? Ya, zakat fitrah itu dikeluarkan pada seputar hari raya Idul Fitri. Lebih tepatnya sebelum sholat Id. Nah, sedangkan zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan Idul Fitri. Artinya tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Walaupun kadang seringkali pertanyaan-pertanyaan tentang zakat mal itu muncul ketika Ramadan. Dikeluarin zakat mal ketika Ramadan. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Nah, perbedaan lainnya, zakat mal itu berkaitan dengan harta secara umum. Ya, sementara zakat fitrah khusus berkaitan dengan makanan. Kenapa? Karena zakat fitrah ini ditujukan bagi siapa saja yang pada malam hari raya Idul Fitri
memiliki kelebihan makanan untuk keluarganya pada malam dan siang hari raya Idul Fitri tadi untuk diberikan kepada fakir miskin sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu kan artinya hari raya makan, gitu ya, makan-makan. Kenapa? Setelah sebulan penuh berpuasa, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, makanlah karena melihat hilal. Hilal yang pertama hilal Ramadan, hilal yang kedua hilal Syawal. Oh gitu. Nah, jadi fitri dalam kata Idul Fitri itu bukanlah suci dalam arti fitrah manusia gitu, bukan. Tetapi fitrun yang berarti makanan. Oh gitu, Ustaz ya. Nah, makanan yang dimaksud adalah bahan makanan yang mengenyangkan di daerah setempat. Misalnya beras gitu ya. Iya. Dikeluarkan zakat fitrahnya sebesar 1 sok. Satu sok itu 3,1 liter. Jadi ukuran takaran, bukan timbangan. Takaran. Ya, beda ya, nakar dengan nimbang beda. Beda, Ustaz. Ya, kalau nakar itu liter, gampangnya gitu. Kalau nimbang kilogram misalnya gitu. Nah, 1 sok itu 3,1 liter, atau kalau beras dikonversi 3,1 liter ini 2,5 kilogram beras per kepala yang menjadi tanggungannya. Jadi misalnya di sebuah keluarga ada 8 orang. Ayah, ibu, 3 anak, seorang nenek, dan 2 anak yatim yang diasuh. Nah, gitu misalnya. Nah, maka sang ayah ini mengeluarkan zakat fitrah untuk 8 orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Jadi 8 kali 3,1 liter sama dengan berapa? 24,8 liter beras. Nah, dia dibulatkan 25 liter lah. Jangan, kalau bisa jangan kurang, lebih nggak apa-apa. Iya, 30 liter itu saja. Oke, Ustadz Umar nih ya. Lalu bagaimana dengan zakat mal gitu? Apakah seluruh harta kita wajib dikeluarkan zakatnya gitu, Ustadz? Iya, zakat mal atau biasa disingkat dengan zakat saja gitu ya. Gitu ya. Tidak diwajibkan pada seluruh harta, tetapi diwajibkan pada jenis harta-harta tertentu saja. Yakni 4 jenis harta. Yang pertama ternak, yaitu unta, sapi atau kerbau, lalu kambing atau domba. Yang kedua tanaman atau hasil pertanian dan buah-buahan, yaitu gandum, jewawut atau owat atau barley, itu nama yang lain-lain untuk tanaman yang sama. Terus anggur kering ya, kismis dan kurma ya. Kismis, bukan kisah misteri tapi Ustaz ya. Terus yang ketiga nukut, mata uang. Dan yang keempat barang dagangan. Jadi 4 itu aja Ustaz ya. 4 itu saja. Apakah selain harta-harta yang disebutkan tadi tidak dikeluarkan zakatnya Ustaz? Tidak ya, tidak. Selain harta-harta yang saya sebutkan tadi ya, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Misalnya apa? Ternak ayam, ternak kelinci, ternak lele. Nah, ini tidak dikeluarkan zakat ternaknya. Ya, tanaman padi, jagung, pisang, ya, kelapa sawit. Nah, itu tidak dikeluarkan zakat tanaman dan buah-buahannya. Rumah, kendaraan, tanah, perabotan, ya, perhiasan itu tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, tempat dagang dan peralatan dagang, ya, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Tetapi, nah, jika ayam, kelinci, lele, padi, jagung, pisang, rumah, kendaraan, tanah, perabotan, ruko, peralatan dagang itu dijadikan komoditas yang diperdagangkan, misalnya jual beli rumah, kan bisa toh, jual beli tanah misalnya gitu, maka menjadi objek zakat perdagangan. Atau jika ayam dan lain-lain tadi itu setelah terjual uangnya itu disimpan, jadi penjualan sekali kan itu, ya, maka menjadi objek zakat mata uang. Ya, tinggal dilihat apakah komoditas perdagangan atau simpanan uangnya mencapai nisab atau tidak. Nah, lalu yang kedua dilihat si pemilik harta tadi masih punya hutang atau tidak, dan apakah perdagangannya atau uang simpanannya sudah setahun atau belum. Jadi 4 jenis harta ini saja yang ada dalilnya. Selain 4 jenis harta ini tidak ada dalilnya. Nah, sementara ketika kita melakukan ibadah, termasuk ibadah dalam hal harta, zakat, ya, sedekah dan sebagainya, itu tidak boleh melakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, ya itu kategori bid'ah. Ya, tambahan yang tidak diperkenankan. Dan itu haram hukumnya Ustaz ya. Ya, haram dan sesat. Begitu. Karena bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Ya, jadi intinya
kalau kita beribadah, termasuk beribadah dalam hal harta, Iya. itu harus dengan dalil yang tepat. Oke Ustaz, lalu bagaimana ketentuan nisabnya gitu untuk zakat ini? Iya, sebenarnya nisab ini bermacam-macam ya. Iya. Yang mungkin yang dimaksud oleh Mas Uci ini barangkali nisab untuk ini, untuk mata uang barangkali gitu Iya, ya, dan betul, perdagangan. Ustaz. Nah, Iya. karena nisab untuk yang lain, misalnya untuk tanaman dan buah-buahan itu beda lagi. Nisab untuk ternak beda lagi. Beda lagi Ustaz. Beda. Jadi nisab itu apa sih? Nisab itu jumlah minimal uang atau nilai komoditas perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya, artinya dilihat ya, kalau nilai perdagangan komoditasnya itu cuman misalnya bakul jualan jamu misalnya gitu. Jamu gendong kan gitu. Jualannya paling modalnya untuk dagang itu apa? Nilai komoditas dagangnya nggak sampai nisab. Iya. Maka ini tidak kena zakat. Ya, tapi kalau misalnya jualan jamu juga tapi industri, industri jamu, maka ini kena sampai nisab, lewat nisab. Nah, nisabnya itu apa sih ya? Nisab itu batas minimal. Iya. Ya, jumlah minimal. Nah, misalnya untuk zakat mata uang dan zakat perdagangan itu nisabnya sama, Sama Ustaz. yaitu 20 dinar. Nah, 20 dinar tuh seberapa kan gitu? Iya, betul. Nah, cara menghitungnya begini. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Nah, 20 dinar kan berarti 85 gram emas. Iya. Nah, 1 gram emas murni Iya. per tanggal 1 September tahun 2007 adalah 190.700 rupiah. Ya, jadi 1 gram emas murni itu 190.700 rupiah, hampir 200.000. Masya Allah. Ya, naik. Tahun lalu itu masih 176, sekarang sudah 190. Wah, Masya Allah. Memang harga emas ini meningkat bersesuaian dengan inflasi. Oh, begitu. Jadi memang kalau Anda nyimpen emas, insya Allah tidak usah takut ya. Pasti aman. Pasti aman, tapi harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kembali lagi ke sini tadi ya. Iya, iya. Ustaz. Jadi, lalu nisab mata uang ini berapa? Tadi kan 85 gram emas kali 190.700 per gram emasnya. Berapa jadinya? 16.209.500. Ya gampangnya 16 juta. Iya. Nah, sehingga jika jumlah uang yang dimiliki atau nilai komoditas perdagangannya itu kurang dari 20 dinar atau setara dengan 16 jutaan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Laisa fil akali min isyrina misqalan mizzahabi shadaqatun." Tidak ada zakat bagi emas yang kurang dari 20 misqal. 20 miskal itu gimana Ustaz? Yaitu tadi 20 misqal itu 20 dinar tadi, Oh, 20. alias 85 gram emas atau setara dengan 16 juta. Iya. Jadi kalau misalnya Mas Uci uangnya baru 14 juta, Masih belum Ustaz ya? nah itu belum mencapai nisab. Iya. Tapi kalau misalnya siapa tahu Mas Uci pas Ramadan, wah dapat rezeki nomplok, durian runtuh, wah ini ada tambahan ini 3 juta, nah berarti kan jadi 17 juta. Iya. Nah sudah melewati batas nisab yaitu 16 juta tadi. Maka sejak saat itulah Mas Uci punya uang yang di atas nisab yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya setahun lagi. Apakah jika telah mencapai nisab gitu, langsung kita keluarkan zakatnya? Enggak ya, enggak begitu. Jadi uang yang telah mencapai nisab itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali setelah mencapai haulnya. Iya, iya. Jadi 1 tahun komariah. Nah, jadi misalnya Mas Uci sekarang punya uang 14 juta. Nah, itu belum kena zakat. Belum. Baru setelah Mas Uci punya uang 17 juta. Nah, kan sudah lewat 16 juta. Nah, Iya. pada hari apa? Misalnya tanggal 1 Syawal punya uang 17 juta. Nah, Amin. sejak saat itu apakah dikeluarkan pada 1 Syawal itu? Enggak. Oh, Nunggu 1 tahun pas 30 Ramadan atau 29 Ramadan, uangnya Mas Uci nggak pernah turun dari angka 16 juta, tidak pernah di bawah nisab itu tadi, nisab uang simpanan. iya. Maka tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan tahun berikutnya baru dikeluarkan zakatnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La zakata fi malin hatta yahula alaihi haul." Nah, ini haul ya. Tidak ada zakat pada harta sehingga mencapai haulnya. Jadi semacam itu. Nah, untuk tanaman, hasil pertanian dan buah-buahan seperti gandum, ya, owat atau barley, kismis dan kurma, zakatnya dikeluarkan tidak menunggu 1 tahun, Iya. tetapi dikeluarkan pada saat panen. Amin. Oh gitu. Menarik sekali ini pengaturan sedekah wajib ini Ustaz ya.
banyak hal yang ingin saya tanyakan tentunya, tapi ya apa daya gitu. Nampaknya waktunya sudah nggak cukup. Udah mepet ya. Udah mepet sekali gitu. Iya. Ya mudah-mudahan saja kita bisa bahas minggu depan gitu Ustaz ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, satu pertanyaan penutup dari saya Ustaz ya. Ya. Apa ganjaran bagi orang yang mengeluarkan zakat Ustaz? Nah, ini pertanyaan bagus. Oh, gitu. Walaupun di penutupan. Ya, karena kenapa bagus? Karena bisa jadi banyak orang tahu hukum zakat tapi nggak mau mengeluarkan zakat. Iya, Ya. iya memang. Saya pernah nanya ke teman, apa iya sih masa 2,5% saja orang kok nggak mau ngeluarin zakat? Nah, Iya. kan dia kaya. Terus teman saya bilang, loh justru orang kaya itu yang tambah kaya tambah pelit, kata gitu. Ungkapan yang bagus itu. Gitu. Nah, jadi pertanyaan ini bagus untuk memotivasi kita untuk melakukan zakat ya. Orang-orang yang melaksanakan ketentuan-ketentuan zakat dengan ikhlas dan benar, Allah akan memasukkannya ke dalam surga Firdaus. Yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Nah, lalu dilanjutkan pada ayat ke-9 dan 10, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman tadi yaitu orang-orang yang ini termasuk orang yang mengeluarkan zakat. Iya. Ciri-cirinya tadi ya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, mudah-mudahan saya, Mas Uci dan pendengar yang budiman semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki, orang-orang yang menunaikan hukum zakat dan orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga Firdaus. Amin ya Allah. Ya mudah-mudahan saja gitu saja. Iya, ya kita harus ketemu lagi di surga nanti. Amin, ya sama-sama Ustaz gitu. Pendengar yang budiman, ternyata tadi ganjaran atau balasan bagi orang yang mengeluarkan zakat itu ternyata surga Firdaus begitu. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang sedekah. Menarik sekali gitu, dan insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan. Satu hal yang bisa kita tarik dari bahasan tadi adalah ternyata Islam itu mengatur ibadah dalam hal harta ini begitu unik dan sempurna. Hablum minallah tercapai, hablum minanas juga teraih. Indahnya ekonomi Islam. Allahu Akbar. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim ke SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih lanjut atau lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Muhammad Uci dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Insinyur Umar Abdullah atas penjelasannya gitu. Terima kasih Ustadz ya. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan dari saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.